Masih kebakaran, ini kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa. Api dengan cepat ini meludeskan belasan rumah pada Jumat sore dan menurut informasi, awalnya api muncul dari salah satu rumah warga. Melihat api semakin besar, warga langsung mengambil air dengan ember untuk memadamkan api. Tapi api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi. Warga juga ikut membantu memadamkan api, termasuk menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Ini agak sulitnya kalau itu terjadi di permukiman padat penduduk ya, karena cepat merambat. Belum lagi ditambah dengan material-material rumah yang mudah terbakar ya. Betul. Sehingga biasanya kan rumah-rumah semi permanen ya. Betul. Baik, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini ya pasca kebakaran di Pondok Bambu. Sudah ada rekan kita yang akan mengabarkan kondisi terkini di sana. Ya, Sekarwanda, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini para warga yang menjadi korban kebakaran di sana sekarang? Ya, selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Seperti inilah kondisi terkini pada pagi hari ini di hari pertama bulan suci Ramadan. Sejumlah warga terutama di Pondok Bambu ini harus merasakan duka karena rumahnya terbakar. Adapun kebakaran ini terjadi pada sore hari kemarin pemirsa, dan sampai saat ini masih belum diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Jika Anda dapat melihat di layar kaca Anda, masih banyak sekali warga yang masih berkumpul di sini sedang mencari sisa-sisa barang-barang yang sekiranya ini dapat diambil dan digunakan. Dan juga warga masih terus berkumpul untuk melihat dan juga memantau rumah mereka. Begitu juga dilihat di sini juga banyak sekali kayu-kayu maupun tumpukan bebatuan yang ini merupakan reruntuhan dari kebakaran yang terjadi pada pukul 17.50 sore hari kemarin. Bisa dilihat bahwa banyak sekali barang-barang ataupun bagian-bagian rumah yang gosong terbakar. Sampai saat ini juga masih tercium adanya aroma pasca kebakaran. Nah, pemirsa, meski belum diketahui hingga saat ini apa sebenarnya penyebab dari kebakaran, namun adanya kabel listrik yang menjuntai dari satu rumah ke rumah lainnya yang jaraknya ini cukup pendek sekali, bahkan bisa dijangkau oleh warga di sini ataupun saya sendiri ini juga bisa menjangkau. Ini di atas saya ini ada kabel listrik pemirsa. Ini cukup berbahaya sekali sehingga ini mungkin saja bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran, karena jika ada api yang menyambar kabel listrik di atas saya ini mungkin saja langsung terjadi kebakaran lagi. Inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor juga mengapa wilayah di Duren Sawit ini, di wilayah Pondok Bambu Duren Sawit ini cukup mudah untuk terbakar. Selain adanya kabel listrik yang menjuntai antara satu rumah dan rumah lainnya, di sini juga merupakan kawasan pemukiman padat penduduk dengan bahan rumah semi permanen. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu korban yang rumahnya ini terdampak oleh kebakaran. Di sini sudah ada Pak Wusin. Selamat pagi Pak Wusin, mungkin bisa berdiri Pak Wusin. Selamat pagi Pak, bagaimana kondisi pagi hari ini Pak? Baik ya, baik. Kami turut berduka cita atas apa yang Bapak alami, terutama dengan rumah Bapak. Bapak mungkin bisa diceritakan kemarin bagaimana sampai akhirnya tahu rumahnya kebakaran ini Pak? Itu dari api dari belakang, tahu-tahu udah ada api dari belakang, terus saya keluar aja. Udah gitu deh. Pas pertama kali tahu melihat begitu, bagaimana yang dirasakan Pak? Enggak ada apa-apa, saya enggak ada yang dirasakan. Sudah tidak bisa berkata-kata ya Pak? Ya udah. Terus anggota keluarga saat itu lagi di mana Pak? Apakah lagi di rumah? Enggak, di sini, keluar. Pak, mungkin bisa ditunjukkan rumahnya yang di sebelah mana Pak?
Itu dia. Ini rumah Bapak yang ini? Rumah Bapak yang ini? Apa? Barang-barang apa saja Pak yang habis terbakar? Enggak ada. Enggak. Ya pemirsa, inilah rumah dari Pak Usin yang merupakan salah satu korban yang terdampak akibat kebakaran. Pada saat kejadian kemarin, Pak Usin ini tadi sempat menceritakan pertama kali melihat rumahnya kebakaran ini kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Begitu ya Pak? Iya, Pak. Sudah ada bantuan yang diberikan dari pemerintah? Belum ada. Harapannya pemerintah apa Pak? Tahu mungkin mau bantu lah. Tadi pagi sahur gimana Pak? Baru di lapangan di situ semua anak-anak. Baik Pak, terima kasih Pak Usin untuk waktunya. Kita akan mengajak Anda juga, selain ada Pak Usin yang merupakan korban terdampak, ini juga ada Ketua LPK atau Lembaga Pemusyawaratan di Kelurahan di Pondok Bambu. Pak, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Pak Selamat Rianto saya. Ya Pak, sejauh ini bagaimana nih kondisinya, melihat nih warga sampai saat ini masih terus berkumpul untuk melihat barang-barang mereka, mengambil barang-barang yang masih bisa dipakai, gimana Pak? Menurut saya ya memang musibah ini semua juga tidak kita kehendaki ya Mbak ya. Untuk masyarakat sendiri antusias sekali untuk mencari barang-barang yang masih tersisa yang dapat digunakan kelak untuk dia. Itu Mbak. Terus kan ini kebakaran ya Pak, tentu banyak sekali warga yang terdampak. Kemudian bagaimana nih sahur mereka, kemudian untuk aktivitas sehari-hari mereka, apakah sudah ada bantuan yang diberikan Pak? Alhamdulillah sampai saat ini bantuan yang oleh pemerintah, semalam itu kita sudah mendirikan posko untuk warga yang terdampak banjir, terdampak kebakaran. Dibuatkan posko di Gor Pondok Bambu, sudah disiapkan. Untuk bantuan, alhamdulillah sampai saat ini akan terus berjalan dari pemerintahan. Dari Dinas Sosial juga ada. Oke Pak, berapa jumlah warga yang terdampak dan berapa rumah juga Pak yang terdampak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, dampak dari rumah yang terbakar di sini kurang lebih ya Mbak ya. Secara ini saya hitung tadi ada sekitar 37 rumah. Terus warganya sendiri kurang lebih ada 80, karena ini dibagi dua ya Mbak ya, antara wilayah Pondok Bambu dan wilayah Duren Sawit. Duren Sawit sendiri ada 8 rumah yang terdampak, wilayah Pondok Bambunya sekitar 32 rumah yang terdampak. Kebutuhan apa saja yang warga paling perlukan di sini Pak? Paling tidak itu ya kebutuhan yang saat ini sangat mendesak ya untuk pakaian, terus sama untuk, ini kan habis semua Mbak ya, kalau kita lihat habis semua di situ ya, kebutuhan untuk makan siang, makan sore ya, kebetulan ini juga bulan puasa, nanti ya ada sahur dan buka puasa di situ. Langkah ke depannya seperti apa Pak untuk penanggulangan bencana ini? Mohon secepatnya untuk pemerintah untuk membantu rakyat di bawah yang saat ini terdampak kebakaran di wilayah RT 1 RW 13 Tegal Ambak, Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga penjelasannya. Pemirsa, itulah tadi penjelasan dari salah satu ketua LPK di sini. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang satu lagi narasumber saya di sini. Di sini sudah ada Ibu, selamat pagi Bu. Bu, saya mau berbincang sedikit ya Ibu. Ibu sudah di sini dari jam berapa Ibu? Oh, dari jam 9 saya mah. Dari Kerawang, rumah kakak saya ini mah. Rumah kakak saya tiga-tiganya tuh habis semua. Ibu dengan siapa Ibu, maaf? Mama Ica. Bu, pas tadi kemarin ya Bu, pertama kali dengar bahwa rumahnya ini kebakaran, bagaimana Bu reaksinya? Saya langsung ke sini, langsung ke Kerawang lah. Kan ponakan saya nggak ada orang tuanya. Nah gitu dia habis semua ya, habis semua lah, belum berapa ya, sedih lah. Posisi anggota keluarga saat itu lagi di mana Bu dan gimana? Ponakan saya lagi tidur semua dua-duanya. Kakak saya di sini duduk. Ya alhamdulillah dia lari semua. Api dari belakang katanya.
Terus saat itu keluarga Ibu bagaimana? Apa yang dilakukan? Apakah berlari atau panik? Ya satu panik kali itu, kedua gimana ya, motor ada di depan semua ya. Ini berkas-berkas ya habis semua, kayak ijazah segala macam ikut kebakar. Untung nggak motor selamat, dibawa ke sono motor. Bu, kan ini lagi bulan puasa ya. Mungkin harapannya apa, Pak? Harapannya apa, Ibu? Ya harapannya ya mudah-mudahan dibenerin lagi biar ponakan saya punya tempat tinggal kayak gitu. Makasih Teh, makasih. Amin. Kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan 3 narasumber untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga ini pasca terjadinya kebakaran. Mengingat ini adalah hari pertama bulan suci Ramadan, namun warga di sini harus merasakan duka akibat kebakaran yang terjadi. Untuk sementara, Philip dan juga Andi Kumala, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda atas laporannya dari lokasi kebakaran di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tentunya menurut update informasi terakhir ya, Andi Kumala, ada 30 rumah yang kemudian hangus dilalap si jago merah. Kita turut prihatin ya dengan kondisi warga di sana, apalagi ini hari pertama puasa, harus menjalankan ibadah puasa dengan kondisi seperti itu. Diharapkan kita doakan diberi kekuatan ya untuk menjalankan ibadah. Amin.